Hai guys, hari ini kita akan membahas materi tentang pengantar matematika, ekonomi, dan bisnis. Nah, jadi hari ini kita akan membahas peran matematika, ekonomi, dan bisnis, tinjauan umum konsep matematika dasar seperti aljabar, kalkulus, statistik, dan probabilitas, program linier, teori permainan, game teori. Lalu ada penerapan matematika dalam berbagai disiplin ilmu ekonomi dan bisnis seperti matematika dalam keuangan, matematika dalam manajemen operasional, matematika dalam pemasaran, matematika dalam ekonomi makro dan mikro, dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi ayo kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Oke guys, jadi materi yang pertama itu adalah peran matematika, ekonomi, dan bisnis. Matematika memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi dan bisnis modern. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, pengambilan keputusan yang tepat berbasis data menjadi kunci untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Disinilah peran matematika sebagai alat analisis yang bantu memecahkan masalah ekonomi dan bisnis dengan cara kuantitatif menjadi sangat relevan. Secara garis besar, matematika digunakan dalam berbagai aspek ekonomi dan bisnis sebagai berikut. Yang pertama, ada pengambilan keputusan. Matematika membantu pengusaha atau manajer dalam memilih alternatif terbaik di antara beberapa opsi. Yang kedua, ada peramalan. Statistik dan probabilitas sering digunakan dalam peramalan ekonomi untuk memprediksi tren pasar, tingkat inflasi atau harga komoditas di masa depan. Model regresi juga membantu memprediksi hubungan antara variabel ekonomi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tinjauan umum konsep matematika dasar. Di bawah ini adalah konsep-konsep utama yang sering digunakan. Yang pertama adalah aljabar. Aljabar adalah dasar dari banyak analisis matematis dalam ekonomi. Persamaan dan fungsi aljabar digunakan untuk menyusun model ekonomi seperti permintaan dan penawaran, analisis biaya, atau menentukan titik impas. Persamaan linier dan non-linier sering digunakan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan lebih dari satu variabel. Contoh sederhananya dari aljabar adalah fungsi biaya total. C, Q sama dengan F ditambah VQ, di mana CQ adalah biaya total, F adalah biaya tetap, V adalah biaya variabel per unit, dan Q adalah jumlah barang yang diproduksi. Materi yang ketiga adalah kalkulus. Kalkulus adalah yang mencakup diferensiasi dan integrasi, sering digunakan dalam ekonomi untuk menganalisis perubahan. Turunan diferensial membantu dalam memahami bagaimana variabel tertentu, seperti biaya atau laba, berubah sering dengan perubahan kuantitas atau faktor produksi. Contoh penggunaan kalkulus dalam ekonomi adalah menghitung marginal cost dan marginal revenue untuk memaksimalkan keuntungan. Yang pertama adalah marginal cost. Marginal cost adalah turunan dari fungsi biaya total terhadap jumlah produksi. Sedangkan marginal revenue adalah turunan dari fungsi pendapatan total terhadap barang yang dijual. Penggunaan kalkulus ini membantu perusahaan dalam menentukan tingkat produksi optimal yang memaksimalkan keuntungan mereka. Selanjutnya, materi statistik dan probabilitas. Statistik adalah alat penting dalam analisis data, ekonomi, dan bisnis. Dalam pengambilan keputusan berbasis data, statistik digunakan untuk mengukur tren, menguji hipotesis, dan menganalisis distribusi data. Statistik deskriptif seperti mean, median, dan standar deviasi digunakan untuk meringkas data. Sementara statistik inferensial membantu dalam membuat kesimpulan tentang populasi dari sampel yang diambil. Probabilitas di sisi lain digunakan untuk menangani ketidakpastian dan risiko dalam bisnis. Misalnya, analisis probabilitas digunakan untuk menilai risiko proyek investasi dan mengukur kemungkinan hasil yang berbeda. Selanjutnya adalah materi program linier. Program linier digunakan untuk memecahkan masalah optimasi dalam bisnis seperti manajemen produksi dan alokasi sumber daya. Program linier membantu menemukan solusi terbaik, maksimal atau minimal dalam suatu sistem yang melibatkan beberapa variabel yang saling terkait dengan batasan-batasan tertentu. Misalnya,
Perusahaan dapat menggunakan program linier untuk menentukan kombinasi optimal dari produk yang akan diproduksi dengan mempertimbangkan kapasitas produksi dan batasan biaya. Selanjutnya adalah materi teori permainan atau game theory. Teori permainan adalah cabang matematika yang mempelajari strategi interaksi antar pelaku ekonomi yang memiliki tujuan dalam bisnis. Teori permainan digunakan untuk memodelkan persaingan di pasar, situasi negosiasi, atau kolaborasi antar perusahaan. Melalui teori permainan, pengusaha dapat menganalisis strategi terbaik, bersaing, atau bekerja sama dengan pihak lain dalam mencapai tujuan mereka. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan penerapan matematika dalam berbagai disiplin ilmu ekonomi dan bisnis. Matematika telah diaplikasikan dalam berbagai disiplin ilmu ekonomi dan bisnis dengan peran yang berbeda-beda di setiap bidang. Beberapa penerapan penting antara lain: 1. Matematika dalam keuangan. Keuangan adalah salah satu bidang bisnis yang paling banyak menggunakan matematika. Di sini, konsep-konsep matematika digunakan untuk menghitung nilai waktu dari uang, peramalan harga aset, evaluasi risiko, dan pengelolaan portofolio investasi. Model matematika seperti Bloch-Scholes digunakan dalam penentuan harga opsi, sementara model Markowitz digunakan untuk optimasi portofolio berdasarkan risiko dan return yang diharapkan. Yang kedua adalah matematika dalam manajemen operasional. Di bidang manajemen operasional, matematika digunakan untuk optimasi proses produksi, perencanaan inventaris, manajemen rantai pasokan, dan pengendalian kualitas. Program linier sering digunakan untuk menentukan kombinasi terbaik dari sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan produksi atau penjualan tertentu dengan biaya minimal. Konsep model EOQ atau Economic Order Quantity misalnya membantu perusahaan menentukan jumlah pesanan yang paling ekonomis dengan mempertimbangkan biaya penyimpanan dan biaya pemesanan. Matematika juga membantu dalam simulasi proses produksi untuk menemukan bottleneck atau sumbatan dalam rantai produksi dan menentukan cara terbaik untuk mengatasinya. Yang ketiga, matematika dalam pemasaran. Pemasaran juga memanfaatkan matematika untuk memahami perilaku konsumen, meramalkan permintaan produk, dan menentukan strategi harga yang optimal. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi hubungan antara variabel pemasaran, seperti pengeluaran iklan dan iklan. Matematika juga digunakan dalam segmentasi pasar dan analisis klaster untuk mengelompokkan konsumen berdasarkan karakteristik tertentu hingga perusahaan dapat menargetkan kelompok yang paling potensial. Konsep elastisitas harga permintaan juga merupakan aplikasi matematika dalam pemasaran yang membantu perusahaan menentukan bagaimana perubahan harga akan mempengaruhi jumlah produk yang terjual. Penerapan ini membantu dalam strategi penetapan harga dan promosi untuk memaksimalkan pendapatan. Yang keempat adalah matematika dalam ekonomi makro dan mikro. Pada tingkat makro, matematika digunakan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kebijakan moneter. Model ekonomi makro seperti model SLM dan model ADAS membantu menjelaskan hubungan antara suku bunga, tingkat investasi, pendapatan nasional, dan harga barang. Pada tingkat mikro, matematika digunakan untuk menganalisis keputusan individu atau perusahaan dalam konteks pasar. Teori konsumen, produksi, dan perilaku firma semua menggunakan matematika untuk membangun model yang dapat menjelaskan interaksi antara variabel-variabel ekonomi. Teori utilitas misalnya digunakan untuk memodelkan preferensi konsumen dan membantu dalam memprediksi bagaimana konsumen akan bereaksi pendapatan terhadap perubahan harga atau. Nah guys, jadi itulah penjelasan tentang materi pengantar matematika ekonomi dan bisnis. Kesimpulannya adalah matematika merupakan alat penting dalam ekonomi dan bisnis, memberikan landasan yang kuat untuk analisis kuantitatif dan pengambilan keputusan berbasis data. Dengan memahami konsep-konsep dasar seperti aljabar, kalkulus, probabilitas, dan statistik, para ekonom dan pebisnis dapat lebih baik dalam merumuskan strategi,
pengelola risiko, dan memprediksi hasil bisnis. Penerapan matematika dalam berbagai disiplin ilmu seperti keuangan, manajemen operasional, pemasaran, dan ekonomi makro dan mikro menunjukkan betapa pentingnya peran matematika dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis modern. Jadi, cukup sekian pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa di lain waktu. Bye bye guys. Thank you.